Halo teman-teman, kita tunggu sebentar ya. Oke, jadi ada moderator nanti yang akan memandu jalannya diskusi kita. Jadi ini acaranya dari Authentic ID, cuma karena ada trouble dengan IG live saya, sehingga saya nggak bisa masuk ke IG live mereka, jadi ujung-ujungnya saya mulai duluan. Jadi mohon ditunggu sebentar ya. Halo. Halo. Ya, thank you banget Mas Syafril. Ini harusnya saya yang ngomong ke Mas Syafril. Harusnya posisinya dibalik ya, kebalik. Iya, malah jadinya akhirnya Mas Syafril yang ngundang. Maaf banget nih. Padahal ini kali It's pertama, okay, ya ampun. no problemo. Tapi senang banget akhirnya pertama kalinya Authentic Identity kita ada IG Live dan pertama yang kita undang adalah Mas Syafril. Mas Syafril adalah salah satu mentor terhebat aku. Nah, Yang paling sabar gitu ya. Terima kasih banget Mas Syafril atas waktunya, terus juga dengan kendala teknis yang akhirnya Mas Syafril harus mengundang Authentic Identity. Kita mungkin tunggu teman-teman dulu ya, karena betul mungkin banget, masih tunggu aja nggak apa. juga Ya, belum oke, bergabung gitu. no Iya, problemo. dari Authentic Citizen. Jadi Mas Syafril, kita nih Hmm. punya sebutan buat teman-teman yang Hmm. komunitas yang bergabung di Authentic Identity. Jadi kita Hmm. panggilnya Authentic Citizen. Wes, authentic citizen. Halo teman-teman semua, ada Mbak Nila loh. Ada Nila Tuh, nih, mahasiswiku nih. Ini yes. mahasiswiku nih. Dan itu jadi adik aku, So, thank you ya. ada mata. Halo Mbak Sabrina, halo Sabrina cantik. Halo, Mas Randy. Banyak nih Ya, kayaknya hijau ini. iya. Mungkin udah pada kangen kali sama Mas Syafril ya. Udah kangen. Ada Randy Harlan. Wah, Wah, ini. kehormatan nih. Nah, ada John. Hai John. Papas. Nah, Mas Syafril, ini kan baru pertama Dalam. kali untuk Authentic, Ya. Authentic ID ini, Authentic Identity bikin kita bikin IG live dan akan nyambung terus nih sampai tanggal 29. Kebetulan Oke, hari siap. ini, yes, kita penasaran Hmm. banget teman-teman mungkin yang bergabung di sini ya, juga bingung tentang hobi and passion itu mereka masih sama nggak sih gitu. Oke, ya. Tapi itu jadi disimpan dulu gitu kan, karena kita tunggu beberapa menit lagi. Nah, Hmm. sebelumnya aku nih ya, karena harusnya aku yang memperkenalkan Mas Syafril. Oh, silakan, silakan. Salam kenal tuh Mas Syafril Halo, salam kenal dari juga. Mama. Iya. Oke, aku buka dulu. Halo, selamat malam semuanya teman-teman. Senang banget hari ini ada kesempatan untuk Authentic Identity IG Live bersama Mas Syafril. Dan pasti teman-teman juga bingung nih, apa sih Authentic Identity? Siapa sih? Terus ngapain gitu? Jadi Authentic Identity adalah salah satu mungkin kita akan membentuk komunitas yang kita tuh punya keyakinan bahwa setiap orang punya keunikan tersendiri dan itu adalah menjadi satu identitas. Nah, identitas setiap orang yang otentik. Gimana sih? Apa yang membuat kita semua, jadi ada beberapa tim dari Authentic Identity yang kita akhirnya membuat Authentic Identity karena banyak banget di luar ya, ataupun sekarang banyak
karena ada rasa apa ya, insecurity gitu ya. Terus akhirnya juga banyak teman-teman yang merasa aku pengen menjadi orang lain. Nah, hal ini yang akhirnya menghilangkan jati diri. Dan teman-teman Authentic Identity pengen banget kita bareng-bareng nih, kita saling berbagi berdasarkan life journey, terus akhirnya dari kita semua bisa menemukan keautentikan dalam diri kita. Gimana caranya? Yaitu dengan education yang akan kita buat seperti hari ini. Kita akan sharing dengan Mas Syafril, salah satu passion enthusiast, mentor terhebat aku, karena sangat sabar banget. Ini adalah bentukannya Mas Syafril, mente. Mas Syafril sabar banget menjadi mentor aku, dan beliau adalah dosen ya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Erlangga Surabaya, dan beliau adalah founder dari Studi Solution. Itu adalah Solution Development Consultant, dan juga sudah 14 tahun melanglang buana sebagai di dunia trainer, dan bukan hanya di Indonesia aja, tapi udah keluar juga ya. Nah, akhirnya kita akan ngobrol bareng nih sama Mas Syafril, karena Mas Syafril passion enthusiast, dan kita banyak banget kayak bertanya-tanya apakah passion itu sama nggak sih sama hobi. Nah, ayo Mas Syafril, perkenalkan dulu Mas Syafril. Yes. Oke. Thank you so much, Dina. Jadi, nama saya Syafril Riza. Saya biasa dipanggil Syafril. Mungkin follower saya yang join kali ini lebih paham saya. Tapi untuk followernya Mbak Dina atau Authentic ID, jadi nama saya Syafril. Untuk teman-teman yang followernya Authentic ID dan Mbak Dina, kebetulan saya dosen. Saya juga punya bisnis konsultan pengembangan passion. Salah satunya menti saya adalah Mbak Dina, salah satu masterpiece saya, beliau. Dan sekarang bisa dilihat kan ya hasil karya dia. Kemudian saya lagi giat-giatnya, getol-getolnya, mohon doanya, sedang mencoba menyebarkan virus passion, bahwa saya ingin ada banyak anak muda di Indonesia khususnya yang paham passionnya dan berani hidup dalam passionnya. Itu aja perkenalan saya dari saya, Mbak Dina. Thank you. Ya, thank you banget. Nah, sekarang passion, begitu ngomongin passion, kayak aku pribadi ya, Mas Syafril ya. Apakah aku sudah menjalin passionku? Ataupun banyak banget kadang-kadang pada saat sebelumnya, pada saat aku punya kerjaan gitu ya, apakah ini sesuai nggak sih sama passion aku? Tapi tetap aja kayak yang ngejalanin kerjaan, terus ada satu waktu pada saat aku kerja itu kok kayak aduh berat banget sih ngejalaninnya gitu. Nah, Mas, kita tuh pengen tahu passion itu apa sih, Mas? Oke, thank you. Yeah. Passion itu aktivitas yang membuat kita berdaya, membuat kita merasa diberkahi, dimampukan, diberdayakan oleh Tuhan, sehingga kita merasa bahwa Tuhan itu memberikan salah satu nikmat yang luar biasa. Dan passion itu kegiatan yang tak hanya memampukan kita, memberdayakan kita, tapi juga membuat hidup kita itu lebih berisi. Intinya adalah ada fulfillment di sana. Bahwa kita hidup itu ada tujuan. Nggak hanya sekedar, mohon maaf ya, buat yang berkarir atau bekerja. Kan banyak tuh orang-orang yang bekerja hanya work for money. Ya nggak salah sih. Kerja juga ujung-ujungnya duit. Tapi, mohon maaf ya, mungkin agak sedikit idealis. Tapi kalau kerja aja hanya sekedar duit yang menjadi tujuan akhir,
Saya lebih cenderung melihat pekerjaan itu sebagai hal yang kontraktual. Kontraktual tuh gini, aku kerja 1 bulan, aku kasih segini, tenagaku, prestasiku, tolong dong aku dihargai dengan duit segini, serupiah segini. Nah, kalau kita kerja pakai passion, kita memberikan pekerjaan kita itu makna. Kita memberikan pekerjaan itu sebuah tujuan, sebuah warna, sebuah manfaat lebih daripada hanya sekedar gue kasih lu kasih segini rupiah. Lebih dari itu, beyond of money itu loh. Jadi kalau kita ngomongin passion, apakah kita menikmati aktivitas itu? Apakah kita menikmati pekerjaan itu? Apakah kita memberi manfaat pada pekerjaan itu? Kalau kita bisa menjawab itu semua dengan iya dan mantap, itulah passion kita. Itu Mbak Dina. Oh. Wow. Nah, akhirnya teman-teman jadi tahu ya. Jadi yang tadi aku bilang, Mas Syafril, pada saat aku menjalani pekerjaan, terkadang-kadang di satu pekerjaan, aku ngerasa, aduh berat banget. Berarti kemungkinan itu memang bukan passion aku dan menjalaninya, mungkin kayak, aku butuh secara materi nih, gitu. Tapi Mas Syafril, ada beberapa yang aku juga bener-bener akhirnya udah ngerasain apa yang tadi disebut Mas Syafril gitu. Ya itu satu makeup artist. Jadi pada saat itu bener-bener passion aku. Nah, ini kita tahu nih tentang passion. Nah, teman-teman juga bisa ya untuk bertanya. Jadi kalau misalkan mau tanya, di komen. Dan teman-teman untuk satu penanya terbaik ya malam ini, teman-teman bisa berhak untuk mendapatkan voucher GoPay sebesar gitu. Gitu Mas Syafril. Jadi pokoknya teman-teman pertanyaan terbaik untuk Mas Syafril, pertanyaan tentang hari ini ya, pembahasannya adalah passion dan hobi. Yang terbaik akan mendapatkan voucher GoPay. Lanjut kita Mas Syafril. Ya, siap. Tadi udah dijelaskan ke Mas Syafril, itu adalah aktivitas yang diberdayakan dan itu kayak anugerah ya Mas Syafril ya. Betul. Terus juga bukan hanya itu, tapi juga dalam diri kita jadi kayak lebih berisi, lebih berwarna juga gitu pada saat kita menjalankan aktivitas tertentu. Nah, sekarang masih banyak yang rancu nih Mas. Masalah hobi. Nah, banyak yang berpikir hobi itu adalah passion. Itu mungkin beberapa teman, karena kan tadi kayak hari ini ngobrol sama tim gitu kan, coba mau tanya apa nih? Iya, karena aku ngerasanya hobi itu adalah passion. Nah, bener nggak sih Mas? Oke, thank you Mbak Dina. Jadi gini, kita nggak bisa menyalahkan teman-teman kita yang berpendapat bahwa hobi itu adalah nama lain dari passion atau passion adalah nama lain dari hobi. Kita nggak bisa nyalahin karena memang sekilas bisa terlihat sama, padahal itu beda banget. Jadi kalau kita bikin analogi, passion sama hobi itu kayak sepupuan, kayak sepupu. Tapi kan beda ayah beda ibu. Beda ayah beda ibu kan. Sepupu. Nah, kalau sepupu itu kan kalau dalam bahasa Jawa itu sepantaran ya. Sepantaran itu sebaya. Sebaya. Ya kan? Tapi beda ya. Jadi gini, teman-teman. Teman-teman bisa nanti rasakan sendiri. Ini sebenarnya hobi atau passion yang aku klaim ini. Jadi gini. Yang pertama, ada 3 yang kita harus highlight. Perbedaan hobi dan passion. Hobi itu easy come, easy go. Sebulan ini gue suka banget. Bulan depan mulai berkurang. Bulan berikutnya lagi udah hilang, udah lupa, dan benar-benar sudah nggak pernah dilakuin lagi. Kalau passion itu relatif awet, relatif ya. Saya kan bilang relatif awet, karena kalau relatif awet itu kadang-kala ada up and down-nya. Tapi kita nggak akan pernah ninggal, gitu loh. Jadi ada up and down-nya. Jadi suka banget
bosen dikit, suka lagi, bosen lagi. Jadi up and down. Tapi terus kita lakuin. Nah, saya ambil contoh. Dulu saya pernah punya hobi main Tamiya. Kalau teman-teman tahu Tamiya, mobil mobil kecil yang jalan di rel yang Iya. kenceng banget tuh. Ah, itu hobi saya dulu. Tapi udah selesai, saya nggak ngelakuin lagi. Tapi passion saya Oke. ngajar. Passion saya ngajar. Dan saya udah 15 tahun jadi dosen. Jadi trainer udah Hmm. 15 tahun. Dan saya tetap melakukan ini sampai sekarang. Nah, itu bedanya hobi sama passion. Yang pertama. Yang kedua, Ya. hobi itu egois. Hobi itu egois. Oke. Kalau passion itu kita ingin memberikan manfaat kepada lebih banyak orang. Maksudnya gini, egois itu gini. Kalau saya melakukan sesuatu atau melakukan hobi saya lebih cenderung saya menikmati sendiri. Saya lebih suka menikmati sendiri. Dan saya tidak peduli apakah ini memberi manfaat pada orang lain atau enggak, asal saya bahagia. Sama kayak tadi saya main Tamiya, apakah memberi manfaat buat orang lain? Enggak kan? Tapi saya bahagia. Egois kan? Egois. Salah? Enggak lah. Tiap orang perlu bahagia. Tiap orang perlu bahagia. Tiap orang perlu egois. Nah, itu hobi saya. Egois. Nah, yang ketiga, yang passion itu kita ingin memberikan manfaat ke lebih banyak orang. Saya ngajar. Saya ingin memberikan manfaat ke lebih banyak anak muda. Ngasih training. Join di IG Live-nya Authentic ID. Ini kan dalam rangka saya menyebarkan manfaat saya ke lebih banyak orang. Nah, passion saya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, hobi itu biasanya kita lakukan di saat senggang. Tidak perlu ada komitmen di sana. Nggak perlu ada konsistensi di sana. Maksudnya ya kalau kita lagi ada waktu kerjain. Kalau nggak ada waktu ya udah selesai. Tapi kalau passion ada konsistensi di sana. Kita menyisihkan waktu khusus. Kita akan bela-belain untuk menyediakan waktu, tenaga, komitmen di sana. Jadi kita benar-benar mencurahkan segala macam daya upaya kita untuk melakoni passion kita. Tapi kalau hobi, ya sesempatnya lah. Nggak perlu ada waktu khusus. Gitu sih. Wow. Akhirnya jadi tahu ya teman-teman, Mas ini, wah tahu Tamiya katanya gitu. Masa lalu itu. Iya, tahu Tamiya. Oh, jadi aku selalu ingat sih setiap aku ikut kelasnya Mas Syafril gitu, membahas hobi itu egois, itu tuh langsung udah masuk di sini. Termasuk seperti Dea, hobi itu egois. Nah, juga Mas berarti pada saat 3 tahun yang lalu aku mengenal dunia training gitu kan. Pertama jadi trainer juga, wow, aku enjoy banget dan hebat banget karena aku ngerasa punya mentor Mas Syafril dan aku juga bisa berbagi dan itu membuat aku kayak bukan hanya kepuasan untuk diri aku gitu ya, tapi senang banget ada seseorang yang lain yang itu bermanfaat juga untuk mereka. Dan itu juga yang menjadi dasar kita nih, tim-tim dari Authentic Identity, benar-benar ngebentuk Authentic Identity untuk kita bareng-bareng sharing tentang life journey. Karena kan ini salah satu life journey juga nih, Mas April, mengenai passion. Akhirnya, semoga nanti ada kelas yang lain, gimana sih cara nemuin passion? Wow. Nah, Mas Syafril, nih, pada saat berbicara, kan tadi kita udah tahu nih perbedaan dari passion dan hobi, ya kan? Tadi juga passion itu benar-benar kayak misalkan kita melakukan sesuatu, kita juga bukan hanya untuk mendapatkan materi misalnya, tapi secara berkesinambungan juga itu memberikan kepuasan batin kita secara nggak langsung ya. Sedangkan kalau hobi
ya udah kita ngelakuin pada saat senggang. Terus juga pada saat berarti liburan ataupun kita melakukan sesuatu, Syafril, main Tamiya, Betul. itu adalah hobi. Nah, Yap. sekarang Mas Syafril, kalau misalkan mungkin nggak sih, seseorang itu tidak memiliki passion atau seseorang itu tidak memiliki hobi. Kalau misalnya nggak punya hobi mungkin ya, tapi mungkin nggak sih kalau misalnya seseorang itu nggak punya passion. Nah, itu dia. Yes. Bagus. Jadi teman-teman gini, passion itu adalah salah satu anugerah yang Tuhan berikan kepada tiap manusia. Every single people in this world pasti punya. Saya kan berani ngomong pasti punya. Pasti punya. Karena sebenarnya passion itu include in your DNA. Jadi dalam DNA kita, dalam sel pembawa sifat kita, di mana tiap orang pasti punya DNA. Dan DNA tiap orang adalah otentik. DNA tiap orang tidak akan pernah sama. DNA tiap orang adalah unik. Sehingga passion tiap orang pun adalah unik. Kalaupun sama, itu sebenarnya hanya sekedar persamaan penamaan. Misalnya saya dosen, saya suka ngajar. Tapi ada orang lain juga yang punya passion ngajar. Jadi kan sama aja sebenarnya. Cuma level passion kita bisa beda. Passion kecintaan kita bisa beda. Pemahaman kita tentang mengajar juga bisa beda. Begitu. Nah, kalau ditanya apakah tiap orang punya passion? Punya. Yang jadi pertanyaan besarnya adalah dia sadar nggak sih kalau dia punya passion? Yes. Itu dulu. Tapi kalau ditanya punya. Tiap orang punya. Jadi pertanyaan pertama adalah dia nyadar nggak sih dia punya passion? Itu. Oke. Kalau kedua, kalau dia udah nyadar, dia nyari nggak? Maksudnya, oke, gue tahu passion itu ada. Kan nyadar ya? Pertanyaan berikutnya adalah, aku berani nyari nggak ya dalam diriku? Karena nggak semua orang yang tahu bahwa passion itu ada, berani untuk mencari passion dalam dirinya sendiri. Oke, aku nyadar, aku berani nyari. Thank you. Yang ketiga, ini mungkin yang agak lebih berat ya, ya wajar dong, ya. Level kan pasti level up ya, next semua. Ya. Berani nggak hidup dalam passion? Setelah dia nemuin passionnya lo ya. Betul. Setelah dia mencari dan dia menemukan, berani nggak dia hidup dalam passion? Karena tahu aja, nyadar, dan tahu, nggak semua orang lo berani hidup dalam passionnya. Padahal bagi saya, hidup dalam passion itu adalah hidup dalam mimpi. Siapa sih yang nggak suka hidup dalam mimpi? Kalau ditanya, apakah Mas Hafil hidup dalam mimpi? Ya. I'm living in my dream. Saya lagi hidup dalam mimpi saya. Itu Mbak Dina. Wow. Iya. Nah, ternyata ya, pada saat mungkin nggak sih kita nggak punya passion, ternyata nggak mungkin. Pasti punya. Nggak mungkin. Nah, pasti punya. Ini nih yang teman-teman semua ya, salah satu hal penting, salah satu pertanyaan tadi adalah, mungkin nggak sih kalau misalnya kita nggak punya passion? Mungkin nggak sih kalau misalnya kita nggak punya hobi gitu? Tapi ternyata Mas Syafril menjelaskan, kita tuh semuanya punya passion. Nah, yang menjadi satu istilahnya gelitik ya buat aku adalah, apakah kita mau mencari ataukah kita mau nggak sih mencari dalam diri kita? Nah itu ya Mas ya. Masalah yang terbesar ini sampai bisa aku hubungin adalah, yang paling nggak mau dikulik sama diri kita adalah diri kita sendiri. Nah itu nih Mas. Iya, karena di sini berani nggak di dalam diri. Karena kayak aku ngerasa, aduh, kayak ngomong ke diri sendiri tuh kayak yang nggak enak banget rasanya. Gimana nih Mas? Iya benar. Oke, memang terkadang ngobrol dengan diri sendiri ya, self talk, sehingga akhirnya menjadi deep talk. Obrolan dengan diri sendiri itu seringkali nggak nyaman. Maksudnya gini,
pencarian passion itu seringkali berakhir dengan ketidaknyamanan. Kenapa ketidaknyamanan? Karena setelah kita menyadari passion kita, kita nggak cukup punya keberanian untuk hidup dalam passion kita. Sehingga akhirnya kita, ngapain ya aku cari passionku? Ngapain ya aku ngobrol sama diriku sendiri? Mencari dalam diriku sendiri. Toh ujung-ujungnya aku nggak berani hidup dalam passionku. Karena terlalu beresiko. Terlihat tidak menghasilkan duit. Terlihat remeh dan lain-lain. Sehingga banyak orang menghindari untuk mencari passion karena dia berhitung dengan resikonya. Bagi saya wajar ya berhitung dengan resiko. Maksudnya gini, menjadi seorang guru, berapa sih gaji seorang guru? Jadi seorang dosen, berapa sih gaji seorang dosen? Tahu sendirilah berapa. Kalau dosen, trainer, bukanlah 10 pekerjaan yang membuat saya menjadi 10 orang terkaya di dunia. Nggak mungkin kan? Iya. Nah, seringkali ujung-ujungnya kita nggak punya keberanian untuk menanyakan itu. Karena apa? Kita takut kejujuran itu menyakitkan kita. Kita takut kejujuran itu membuat kita mempertanyakan kenapa aku harus mencari tahu passionku. Kan lebih baik aku nggak perlu tahu passionku. Sehingga aku bisa tetap hidup aja seperti sekarang ini. Tetap dapat duit, tetap dapat gaji 30 juta, 50 juta. Tapi kenapa aku bertanyakan passionku yang ujung-ujungnya, ya, aku sendiri nggak berani hidup dalam gitu. Ya. Itu sih Mas yang paling berat sebetulnya. Berbicara ini. Terus akhirnya, nah kalau misalnya di sini nih di pembahasan yang barusan Mas Syafril bahas adalah tidak adanya keberanian. Terus akhirnya selalu berpikirnya adalah bagaimana ya resiko. Terus kalau misalkan aku sudah nyaman, ya kayak sama kalau udah nyaman kan susah ya untuk lepas gitu. Kalau udah nyaman jalan di passion, sedangkan untuk kehidupan dia misalnya, ini berkaitan dengan bagaimana seseorang ini mendapatkan penghasilan misalnya ya. Benar. Terus begitu dia nyaman dengan passionnya, satu sisi lagi ada satu tanggung jawab misalnya kan. Nah itu gimana cara ngatasinnya? Ataukah dia harus melepaskan passion, satu kegiatan yang memang dia suka, yang memang menjadi satu mengisi juga benar-benar passionnya dia, tapi itu tidak memungkinkan untuk kehidupan, misalnya untuk secara materi gitu. Menurut Mas Syafril, kalau misalkan seseorang menemuin kayak gini, yang tadi satu udah ada keberanian, tapi pada saat jalan dia benar-benar mau nih komitmen, cuman orangnya itu nggak nutup nih untuk kehidupan pribadi dia, untuk secara materi. Nah, Mas Syafril, kira-kira apa nih? Satu masukan buat teman-teman yang ada di sini ya. Biar untuk hidup dalam passion, tapi dalam kehidupan yang membutuhkan materi, itu juga bisa terpenuhi. Mana sih, Mas? Siap, thank you. Yes. Gini, teman-teman, walaupun saya passion entusias atau penggiat passion, saya ingin teman-teman juga realistis. Maksudnya gini, saya bukan seorang motivator yang Anda pasti bisa. Ya enggak. Anda pasti kaya kalau ikut passion. Oh, no. Saya bukan seperti itu. Saya orangnya realistis, optimis. Maksudnya gini, teman-teman. Pada awal kita menekuni passion, saya berani bilang bahwa akan cukup sulit itu untuk menutupi biaya hidup kita. Untuk di awal loh ya, untuk di awal. Oke, sip, gini. Tapi kan Mas Syafril, aku tetap pingin ngembangin passionku. Tapi aku juga pingin
tetap bisa menutupi biaya hidupku, listrik, air, kos-kosan dan lain-lain, ya kan? Nah, gimana nih caranya nih? Ya. Teman-teman gini, peluang apapun yang datang ke teman-teman, entah itu pekerjaan atau bisnis, yang sekiranya halal dan bisa menutupi biaya hidup sehari teman-teman, ambil dulu. Jangan terlalu Oh, idealis untuk pertama kali langsung depression. Ya, apalagi yang khususnya sudah punya keluarga ya, yang udah punya ya. anak istri, yang udah punya anak, yang udah punya suami, ntar dulu, tahan dulu. Jadi Hmm. peluang apapun di depan ya, yang kira-kira menghasilkan, nutupin biaya bulanan, ambil dulu aja. Tuh, passionnya gimana Oke. Mas Afif? Ntar dulu. Passion kita bisa perdalam pada waktu senggang kita, tapi harus komitmen, harus konsisten. Maksudnya gini, Senin sampai Jumat kita kerja. Kerja di mana itu bukan passion kita. Hmm. Bukan passion, tapi cuannya oke lah. Cuannya oke. Oke. Cuannya udah bisa cukup menutupi lah. Tapi kita punya Sabtu Yes. Minggu kan untuk memperdalam keahlian, pengalaman, passion kita. Nah, Ya. manfaatkan Sabtu Minggu itu untuk memperdalam passion kita. Karena Oke. apa? Semakin panjang jam terbang passion kita lewat latihan terstruktur, benar-benar Yes. kita punya target dalam ngembangin passion kita, meskipun itu hanya Sabtu dan Minggu, Ya. lama-kelamaan kita akan mengasah passion kita. Sehingga ada momen di satu saat kita dengan gagah berani keluar dari pekerjaan kita yang bukan passion kita, dan akhirnya kita berani hidup dalam passion kita. Karena apa? Kita udah tahu bahwa passion kita akan menghasilkan. Kok bisa? Karena kita sudah punya banyak skill. Karena kita sudah punya jam terbang yang cukup. Karena kita sudah punya banyak pengalaman dalam pengembangan passion. Sehingga apa? Kita dengan gagah berani keluar dari zona nyaman kita akan menghasilkan Ya. cuan baru. Dari mana? Dari Hmm. passion kita. Itu Mbak Dini. Thank you. Wow. Nah, bener-bener nih semua teman-teman pasti kebuka banget nih. Oh, begitu caranya gitu. Satu, nih ya untuk teman-teman diingetin realistis. Kita benar-benar harus realistis ya, Mas. Kita sudah menyadari passion kita apa, tapi pada saat satu sisi passion tersebut belum bisa secara materi untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan kita. Oke, kalau misalkan ada tawaran, oke diambil dulu gitu kan. Kerja sembari satu sisi kita memperdalam passion kita di waktu senggang. Dan nih satu hal yang hal ini juga kayak aku alamin juga nih Mas Afril. Sebelumnya nggak berani. Ih, berhadapan dengan Mas Syafril kayak gini udah keder gitu. Malah biasa aja. Terus akhirnya lama-kelamaan banyak banget ilmu, banyak banget yang bisa didapat dari mentor-mentor gitu. Yang akhirnya oke, aku tetap bekerja dan kebetulan alhamdulillahnya pekerjaan saat ini juga sebagai training manager gitu ya. Di luar sana ada satu passion yang benar-benar itu bikin aku yakin gitu untuk melakukan sesuatu, yaitu authentic identity. Dan sekarang insya Allah ya Mas Syafril, didukung juga Mas Syafril. Amin. Yes, amin ya Allah ya teman-teman. Jadi tetap realistis, terus juga jangan idealis. Nah, tetap kerja misalkan, tapi udah kalau misalnya teman-teman udah nemuin passionnya apa, coba dijalanin, tetap juga di waktu senggang sampai akhirnya kita mendapatkan banyak ilmu yang akhirnya nanti itu bisa menjadi satu pegangan utama ya Mas Syafril, asal punya keyakinan dan kawan gitu. Nah Mas Syafril, kita lihat dulu nih, kita keasikan ngobrol mendengarkan Mas Syafril ya, itu aduh ilmu banget nih gitu. Kita coba lihat untuk pertanyaan dari teman-teman. Ini ada Marifatulaila. Nah, dia bertanya nih Mas, apakah artinya passion itu mungkin menjadi tidak egois?
Maksud saya adalah passion itu menimbulkan egois juga. Oh, ini kaitannya dengan hobi tadi, Mas. Oke, siap. Thank you. Yes. Mm-mm. Apakah passion itu akan menimbulkan egoisme? Yes. Saya belum pernah melihatnya. Orang-orang yang punya passion itu pada akhirnya self-center atau melihat dirinya sebagai sosok yang egois. Belum pernah saya. Kalau passion itu membuat dirinya egois, balik lagi, sebenarnya itu passion atau hobi? Itu aja. Karena passion itu adalah kesediaan untuk memberikan diri kita pada orang lain. Entah skills kita, entah knowledge kita, entah experience kita kepada orang lain. Kalau misalnya kita enggan memberikan skills kita nggak sudi memberikan knowledge kita ogah berbagi experience kita, aku harus mempertanyakan, itu hobi atau passion? Balik lagi ke perbedaan hobi sama passion. Jadi kalau saya passionnya ngajar dan pada akhirnya menimbulkan egoisme, saya nggak sudi diundang sama Mbak Dina untuk berbagi malam hari ini. Nggak mau ya, Mas? Karena egois dong. Iya. Tujuannya apa gitu kan? Tujuannya apa nih? Aduh, aku bersyukur banget punya mentor hebat, Mas Syafril. Masya Allah. Sabar banget untuk membimbing gitu ya sampai di titik ini. Setiap progres dalam jalan proses sampai sekarang ini sabar dan benar-benar membimbing, nggak cuman sekelumit tapi benar-benar semuanya dikasih gitu. Tergantung dari mentornya mau atau enggak ya, Mas ya. Betul banget. Dari Randy nih, Mas. Oke. Randy tadi juga, dia menemukan passion dalam diri dia, tapi tidak punya keberanian untuk hidup di dalam passion itu. Sebenarnya udah kejawab ya, Mas? Udah pertanyaannya. Udah kejawab. Yes, tadi udah kejawab. Jadi Randy, ayo seperti yang tadi dijelasin sama Mas Syafril, kita tetap realistis, terus juga lebih digali lagi ya. Aku tahu banget nih Randy ini adalah salah satu sahabat aku yang support banget ya. Dan nanti tanggal 29 Randy juga akan menjadi MC. Dia aja. Nah ini ada halo Kennedy John. My hobby is writing and my first book had published on. Wah, Mas Kennedy dia penulis, dia bertanya nih, passion is not but my hobby at the moment is my passion. I'm happy. What the mean, Mas Syafril? Nah ini pertanyaan dari Mas Kennedy John. Yo Mas. Oke, Mas Kennedy, balikin lagi Mas Kennedy. Apakah gini, passion itu nggak bisa klaim sesaat ya? Maksudnya gini, kita nggak bisa ngomong bahwa itu passion kita saat pertama kali kita menemukan passion kita. Karena apa? Passion itu butuh ujian. Maaf. Maksudnya apa butuh ujian? Gini, apakah kita punya grit atau punya ketabahan untuk melakoni passion itu? Karena passion itu bukan jalan yang mudah. Passion itu adalah jalan yang tidak semua orang ingin lakukan. Apa maksudnya? Karena banyak orang yang berpikir, ngapain sih ngejar passion? Ngapain sih follow your passion? Karena ujung-ujungnya juga tidak membuat diriku bahagia. Tar dulu, definisi bahagia Anda apa? Apakah hanya sekedar duit? Apakah Anda ingin berbagi kepada banyak orang? Saya nggak tahu, balik lagi, definisi bahagia tiap orang beda-beda. Tuh. Jadi kalau kita klaim sesaat,
langsung ini passionku. Tar dulu, nggak apa-apa. Tapi jangan langsung diklaim. Kita meraba-raba aja. Kita bilang dalam diri kita, semoga ini passionku. Kenapa? Passion itu perlu ujian. Tadi Mas Kennedy cerita di sini, ya, ngelanjutin ini di sini. Buku pertama saya dalam 27 hari baru terjual 2 pieces. What's wrong with this? Apa yang salah? Nah, ini sebenarnya ujian buat Mas Kennedy. Benarkah? Ya, benarkah passion Anda adalah menulis? Kalau passion Anda menulis, dengan dalam 27 hari baru 2 pieces yang terjual, apakah Anda masih tetap nulis? Kalau Anda berhenti, sorry to say, saya akan bilang ini hobi. Apakah salah punya hobi yang pada akhirnya nulis pertama kali, kemudian dalam 27 hari hanya terjual 2 dan akhirnya berhenti? Enggak salah. Itu hobi. Easy come, easy go. Tapi Anda nggak boleh klaim bahwa itu passion Anda. Kecuali Anda meneruskan nulis. Karena apa? Passion itu ada konsistensi di dalamnya, ada komitmen di dalamnya, ada grit di dalamnya, ada ketabahan di sana. Kalau Anda nggak cukup tabah menghadapi 27 hari baru terjual 2 pieces, ya udah, itu hobi Anda. Apakah Anda salah punya hobi? Enggak, tiap orang punya hobi. Sama kayak saya. Apakah saya tetap main Tamiya? Enggak kan? Selesai Tamiya saya. Dulu hobi saya main basket. Apakah saya meneruskan hobi basket saya? Enggak, saya berhenti main basket. Tapi apakah saya menyesal? Enggak. Itu loh. Karena apa? Itu hobi saya. Setiap orang berhak untuk memberhentikan hobi kapan aja. Setiap orang berhak untuk memberhentikan hobi kapan aja. Tapi kalau yang Anda anggap itu passion dan Anda hentikan, nggak ngelakonin lagi, itu hobi Anda. Oke? Wow, gila ya. Dan teman-teman kalau misalkan nanti akhirnya teman-teman ngikutin terus nih tentang Mas Syafril, jangan lupa juga bilik berbagi, ya, bilik berbagi. Yes, pokoknya teman-teman harus dengerin karena saya secara pribadi itu ketampar-tampar ya kalau misalnya dengerin Mas Syafril atau baca tulisannya gitu. Ya, halo Mbak Kenny. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Kenny udah join sama kita. Ini Mbak Kenny founder dari Trilogy of Female, Mas Syafril. Oh, halo Mbak Kenny, salam kenal. Mas Miko Herlambang, hai. Halo Mas Kenny John, thank you ya. Wah, kira-kira benar-benar itu hobi atau passion? Ya, udah terjawab sama Mas Syafril. Ada Mbak Rizky, terus Mbak Indri. Terima kasih Mbak jawabannya. Indri. Apa kabar? Nih, ada pertanyaan dari Mas Miko Herlambang. Bukan Indra Herlambang ya, kalau Indra Herlambang kayak sebuah. Mas Miko Herlambang, berarti harus bisa meletakkan passion di mana dong ya? Atau lebih kompromi dengan passion kita. Nah ini Mas, coba Mas. Thank you. Mas Miko, gini. Kita harus meletakkan passion pada tempat yang tepat. Maksudnya gini, jangan overrated dengan passion. Saya paling nggak suka dengan orang-orang yang baru sedikit kena virus passion langsung, this is my passion, follow your passion. Terus passion itu harus dikejar, passion itu segalanya. Ntar dulu, passion itu bukan segalanya. Bukan segalanya. Jadi jangan overrated terhadap passion. Maksudnya apa? Jangan berlebihan terhadap passion. Tempatkan passion pada tempat yang tepat. Jadi kalau passion itu pasnya ada di rak di depan mata kita, kalau kita ke supermarket ya, kan ada rak-rak tuh ya macam-macam. Kalau passion itu pasnya ada di depan mata kita, di raknya itu tingginya, ya udah taruh di sana. Jangan taruh di bawah, jangan taruh di atas. Gitu loh. Taruh di bawah tidak akan menghinakan passion. Ditaruh di tempat yang lebih atas tidak membuat passion lebih terhormat. Taruh di tempat yang tepat. Nah, kalau tadi saya tanya, kalau Mas Miko tanya harus meletakkan di mana,
letakkan pada saat yang tepat, di saat yang tepat, di waktu yang tepat, lokasi yang tepat. Maksudnya apa? Gini, saat kita butuh cuan, butuh pekerjaan yang bisa menutup biaya hidup kita, dan kita benar-benar berhasrat untuk bekerja sesuai passion kita, ditunggu-tunggu selama 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, gak datang pekerjaan itu. Yang datang ke kita, itu malah yang tidak sesuai dengan passion kita. Realistis di sana. Oke. Kalau ada pertanyaan, berarti passion kita hilangkan? Enggak. Kita simpen. Oke. Apakah itu kita berkompromi dengan passion kita? Enggak. Enggak ada kompromi dengan passion. Maksudnya apa? Kompromi kan kita lebih cenderung harus ada yang dikorbankan kan. Kompromi adalah mengorbankan sebagian untuk mendapatkan sebagian. Enggak. Kita hanya meletakkan sejenak passion kita. Untuk pada akhirnya, di waktu yang tepat, di saat yang tepat, passion ini kita bisa letakkan di tempat yang terhormat. Oke. Nah, tadi saya udah kasih cerita kan, analogi. Di mana Senin sampai Jumat kita bekerja di perusahaan, di pekerjaan yang nggak sama passion kita. Untuk apa? Menutupi biaya hidup. Tapi Sabtu Minggu kita melatih passion kita mengasah passion kita. Dan jangan coba-coba bilang, kamu Sabtu Minggu istirahat, nggak ada waktu. Balik lagi, itu berarti bukan passion Anda. Karena passion itu selalu ada waktu buat passion. Ada konsistensi, ada komitmen di dalam. Kalau Anda nggak berani berkomitmen untuk nyediain Sabtu atau Minggu, ngasah tuh passion, mohon maaf, itu hobi. Jangan diklaim passion. Gitu. Nah, setelah kita merasa kita sudah punya cukup jam terbang, skills yang mumpuni dari passion kita, saatnya kita ngebuka kotak Pandora kita yang berisi passion kita. Tinggalkan pekerjaan yang khas passion kita, beranilah hidup dalam passion kita. Gitu. Mas Niko, semoga bisa menjawab ya. Thank you. Semoga ya terjawab. Wah, sukses terus semua, kata Mas Niko. Thank you. Semoga menjawab ya, dan bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang lain. Nah, ini ada meaning story. Dari awal memang nggak passion dan dipaksakan dijalani, tapi bisa tetapi nggak enjoy. Gimana solusinya? Mungkin ini yang tadi ya Mas ya, berkaitan dengan pekerjaan ya, hampir sama juga gitu. Jadi gimana solusinya? Nah, mungkin sedikit aja Mas, biar terjawab nih dari mining story. Oke, dari mining story ini jadinya pasti ditambang. Namanya juga mining story kan, mining kan, tambang pasti kerja. Orang tambang batu bara kalau nggak salah. Kalau kan di Freeport ya. Oke, thank you. Jadi mining story dari awal emang nggak passion, dipaksakan. Oke, dipaksain, dijalanin. Tapi bisa sih. Maksudnya gini, kan kita sudah tahu ya, beberapa hal yang dipaksakan kadang-kala memang bisa. Akhirnya kita bisa karena kita memaksakan diri. Namun ada kalanya sesuatu yang dipaksakan itu tidak akan membawa kebahagiaan dalam jangka waktu lama. Bisa itu bukan berarti bahagia. Bisa itu bukan berarti bahagia. Ahli mengerjakan sesuatu bukan berarti itu passion dia. Banyak orang ahli di bidang, tapi itu bukan passion dia. Saya punya temen jago banget akuntansi loh ya. Lulusan terbaik di kampus saya, IP hampir 4,00, akuntansi. Berarti dia bisa kan ngitung angka dengan benar kan ya? 3,9 akuntansi. Tapi passion dia apa? Fotografi. Passion dia fotografi, nggak ada hubungan sama angka. Nggak ada hubungan sama angka. Tapi ujung-ujungnya, akhirnya setelah dia bekerja cukup lama di kantor akuntan, kemudian dia menyadari, gue udah punya cukup jam terbang nih. Gue mau keluar dari kantor akuntan, gue mau buka studio foto sendiri. Gue mau bikin paket private sendiri. Gue mau jadi fotografer profesional sekali. Dan ya udah, dia bahagia. Gitu. Nah,
Itu contohnya. Nah, ini loh Mas Syafril, memang authentic Yo. identity kita tuh pengen banget untuk Heeh, kita jadi teman-teman gitu ya, untuk iya, berkolaborasi, terus juga mengenai gimana sih untuk kita menemukan diri kita, keautentikan dalam iya, diri kita benar sekali. dari life journey. Jadi gimana sih mungkin dari seperti yang apa disampaikan sama Mas Syafril ya, adalah Hmm, pengalaman dari seseorang ataupun kita hmm, juga bisa sharing tentang pengalaman kita yang itu juga bisa bermanfaat nih buat teman-teman di luar sana. Itulah yap, tujuan dari Authentic Identity, Mas Syafril. Semoga aja ya benar teman-teman sekali. ini ada Mas Syafril, terus juga Authentic Identity, kita pengen banget kita sharing life journey kita, terus juga mungkin juga teman-teman yang kita temuin gitu ya, untuk menjadi salah satu masukan ataupun ilmu-ilmu tambahan yang bisa menambah value dalam diri kita. Itu Iya, Mas. Terima kasih siap. banget Mas Syafril. Nggak Sami-sami. berasa loh, kita sudah lebih dari 15 menit. Nah, hampir 1 jam. Hampir di Iya, post sama Instagram. nah, itu dia. Aku takutnya nanti oke, kita makasih banget Wahyu Geri, ada Wahyu Geri, ada teman-temannya. Kita sapa dulu ya, Oke, Mbak Syafril. oke, halo. Mbak Ima, thank you. Mbak Ima juga dari Trilogy of Female. Halo Mbak Ima. Ini Mas Kennedy John, thank you banget ya. Halo, thank you Mas Sudah Kennedy. menyempatkan untuk bergabung. Tadi juga ada Angel gitu. Nah, Mas Aduh, Syafril, kalem. sebelum kita diputus sama Instagram gitu ya, diputus Siap. diputus diputus ya, sepihak kan nggak enak ya. Nah, Oh pasti dong. menurut Mas Syafril nih, Hmm, ataupun kata-kata yang bisa memotivasi teman-teman semua yang bergabung di hari ini gitu, yang berkaitan dengan passion dan hobi gitu. Apa sih yang bisa Mas Syafril sampaikan ke teman-teman yang menjadi motivasi akhir oke, pembicaraan ya, ini? Cie. oke. Thank you Mbak Dina. Teman-teman Yes. gini, passion itu produk hati. Jadi tanyakan pada hati kita. Passion itu bukan produk logika. Karena logika kita seringkali melarang passion kita untuk berkembang, untuk tumbuh. Lo nggak bakal sukses, lo nggak bakal bahagia kalau lo ngejar passion lo. Logika berpikir seperti itu. Logika akan berhitung matematis. Padahal banyak di dunia ini yang tidak bisa dihitung matematis. Jadi tanyakan pada diri sendiri. Jangan tanya sama orang lain tentang passion kita. Jangan setelah ini tanya ke saya, Mas Afri passion saya apa? Inti aja nggak tahu apalagi ya nih. Iya kan? Jadi tanyakan pada diri sendiri. Ingat ya, passion itu produk hati. Tanyakan sama Cie, hati Anda sendiri. Ya, ayo. jadi, jadi silakan tanya pada diri sendiri. Tadi Mbak Dina sudah ngasih clue. Tanya sama diri sendiri. Self talk sendiri. Deep talk. Tanya lebih mendalam sendiri. Aktivitas apa yang membuat aku berdaya? Aktivitas apa yang membuat aku merasa dimampukan oleh Tuhan? Selalu ada. Yes. Selalu ada. Tanya itu pada diri sendiri ya. Dan last but not least, passion Wow. hidup dalam passion adalah hidup dalam mimpi kita. Kalau sepanjang hidup kita nggak pernah hidup dalam mimpi kita, ngapain kita hidup? Itu aja sih. Thank you Mbak Dina. Wow. Bener-bener thank you banget Mas Syafril. Nggak kerasa ya, ternyata tadinya aku agak yang aduh gimana ya hari ini ngobrol bareng di IG Live sama mentor gitu, biasanya langsung gini gitu. Dan ternyata ilmunya banyak banget. Ternyata teman-teman semoga ya, semoga dari hari ini berbicara
bareng sama Mas Syafril, ngobrol bareng sama Mas Syafril, banyak banget yang bisa menjadi satu renungan buat kita. Ternyata satu, passion itu produk dari hati. Bukan pabrik ya Mas. Itu adalah produk hati, dan passion itu bukan produk logika. Jadi teman-teman yang belum tahu passionnya, coba gali ke diri sendiri, karena pada saat teman-teman nggak tahu passion teman-teman sendiri, nggak mungkin Mas Syafril tahu, ya nggak Mas? Syafril tuh nggak tahu hati orang, gitu. Thank you banget, boleh ya kita tutup. Semoga hari ini bermanfaat untuk teman-teman, dan terima kasih teman-teman semua Authenticity Zen sudah bergabung di IG Live bersama Syafril Riza dan Authentic Identity. Dan terima kasih Mas Syafril sekali lagi. Din, aku belum milih, Din. Atas semua ilmunya. Din, aku belum milih loh, Din. Ya? Aku belum milih yang dapat GoPay. Oh, iya, betul. Mas. Satu ya? Pilih satu ya? Satu. Oke. Yes. Thank you. Satu. Thank you. Selamat buat Mas Miko Herlambang. Anda layak dapat GoPay-nya Mbak Dina dan Authentic ID. Thank you. Wow. Mas Miko Herlambang. Yeay. Pemenang voucher GoPay dari Authentic Identity dan Mas Syafril Riza adalah Mas Miko Herlambang. Thank you banget Mas Miko Herlambang. Thank you. Juga untuk semua teman-teman, semua Authenticity Zen, Mas Syafril, jangan kapok ya Mas. Dan terima kasih atas ilmunya. Sampai di sini kita bakal, oh iya besok kita juga mau ngasih tahu Mas Syafril. Besok kita ada IG Live juga dengan Tondi, seorang pelukis, dan kita akan berbicara mengenai art and passion. Wow. Dan jam 18.30 besok di Authentic Identity. Satu lagi, nanti kita dapat satu ilmu ataupun satu wawasan baru mengenai passion and art. Jangan lupa teman-teman, langsung set alarm untuk besok jam 18.30 akan ada saya, Medina dari Authentic Identity, dan Tondi dari pelukis di situ. Mas Syafril, thank you banget. Thank you so much semuanya. Thank you teman-teman. Thank you semuanya. Bye-bye. Assalamualaikum.